Selamat hari Minggu di Hita Salutna. Sebelum kita mulai ibadah Minggu siang pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah tiba pada Minggu Advent pertama, yaitu masa persiapan menyongsong kedatangan Kristus pada akhir zaman, yang dilambangkan oleh lilin. Saya akan menyalakan lilin ini sebagai tanda persiapan kita menyambut Sang Raja Damai. Dengan sukacita disertai rasa syukur, terimalah salam kami. Selamat Advent bagi saudara sekalian. Setiap kita tiba pada Minggu Advent, kita dibimbing pada hidup dalam pengharapan. Advent sekaligus juga masa puasa bagi umat Kristen. Meneliti diri sendiri dan bertobat kepada kehendak Tuhan.
Itulah yang digambarkan oleh tutup altar dan lilin berwarna ungu ini. Marilah kita datang menghadap Tuhan pencipta kita. Masuklah ke dalam pelatarannya dengan rasa syukur. Kita memuji namanya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat yang pertama dan kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan roh hikmat kepada jemaatmu di seluruh HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, supaya kerajaanmu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
Dengarlah hukum Tuhan pada minggu Advent pertama ini yang tertulis dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14. Demikianlah hukum Tuhan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Marilah kita memohon, meminta kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan hukum-Nya. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan segenap akal budi kami. Dan kami juga tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Raja damai, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihilah kami orang berdosa ini.
Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu Advent pertama ini tertulis dalam Injil Matius pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Marilah kita membacanya secara responsoria. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, ada aja satu gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom. Horas, selamat hari Minggu. Berikut kami bacakan warta jemaat Minggu Advent pertama tanggal 27 November 2022. Topik Raja Damai yang akan datang. Yang pertama, nama minggu hari ini adalah Minggu Advent pertama, artinya menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Yang kedua, pembaptisan kudus. Pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022, kebaktian pukul 10.30 WIB akan dilaksanakan pembaptisan kudus. Diberitahukan kepada para orang tua yang ingin putra-putri mereka dibaptis pada hari tersebut, agar mendaftarkan kepada Sintua Banjar masing-masing, serta melampirkan fotokopi akte nikah dan akte lahir. Acara persiapan baptisan kudus akan diadakan pada hari Kamis 8 Desember 2022 jam 18 WIB, bertempat di Konsistori Gereja HKBP Kebayoran Lama. Yang ketiga, berita duka cita. Berita duka cita yang pertama, pada hari Senin 21 November 2022 telah meninggal dunia seorang ibu bernama Kartini Yesi Borunai Borhu, berumur 84 tahun, meninggalkan suami Dr. Andes Mulatua Pardede beserta 2 orang putrinya yang semua sudah berkeluarga, beralamat Jalan Puter 1 Blok ED 2 nomor 48 Sektor 5 Banjar Bintaro Jaya. Jenazahnya dikebumikan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 di San Diego Hills, Karawang. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi semua keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah. Berita duka cita kedua, sesuai berita informasi meninggalnya Bapak Yusak Labata Sudena Silalahi SEMM pada tanggal 10 November 2022 di Perancis, yang kemudian pada hari Jumat lalu tanggal 25 November 2022 jenazah baru sampai di Indonesia. Maka gereja kita akan melaksanakan peribadahan Minggu pada hari ini di rumah duka tanggal 27 November 2022 yang dipimpin oleh Amang Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH pukul 9 WIB di Gria Bank Mandiri Jalan Haji Nawi Raya Blok A4 Jakarta Selatan. Kemudian pada hari ini juga akan dikebumikan di San Diego Hills, Karawang. Warta jemaat keempat, jemaat baru, mulai hari ini Minggu tanggal 27 November 2022 telah diterima menjadi warga jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama, keluarga Aprizal Michael Jackson Opusunggu, Cika Gabriela Borunainggolan, beserta 2 orang anak perempuan yang beralamat Jalan Limea 4 L10 nomor 12 RT 007 RW 007 Pondok Ranji Ciputat Timur, Banjar Rempoa Ciputat. Keluarga datang dari HKBP Marihat Resort
Marihat Distrik 5 Sumatera Timur. Untuk itu kepada jemaat yang baru bergabung dengan gereja kami ini, dipersilahkan untuk berdiri bila ada yang hadir. Oke. Mari kita doakan mereka kepada keluarga yang telah bergabung menjadi jemaat yang baik dan setia. Warta jemaat yang kelima, dikenakan siasat gereja. Mulai hari ini, Minggu tanggal 27 November 2022, telah dikenakan siasat gereja bagi Untung David Gogo Siagian yang beralamat di Jalan Dewi Sartika, Sasak Pamulang, Banjar, Ciputat sekitarnya, karena menikah lagi tanpa sepengetahuan gereja. Warta jemaat yang keenam, ibadah gabungan sekolah minggu. Pada hari ini, Minggu 27 November 2022, pukul 10.30 WIB, bertempat di Sopo Praja lantai 2, dilaksanakan kebaktian ibadah gabungan anak sekolah minggu yang dipimpin oleh Pendeta Surya BM Lumbantoruan STH dengan liturgis Sintua R. Pakpahan, dan setelah ibadah selesai akan dilanjutkan dengan latihan Natal. Warta jemaat yang ketujuh, rapat majelis. Pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, pukul 19 WIB akan diadakan rapat majelis, yaitu lanjutan dari rapat majelis di tanggal 23 November 2022 lalu untuk membahas program kerja dan anggaran tahun 2023. Warta jemaat yang ke-8, kunjungan kasih. Pada hari Sabtu 3 Desember 2022 pukul 8 WIB dalam rangka menyambut Natal akan dilakukan kunjungan kasih, di mana di dalam kunjungan kasih itu melaksanakan berdoa dan memberikan tali kasih kepada jemaat kita yang sakit. Warta jemaat yang ke-9, kebaktian penghiburan. Pada hari Kamis 1 Desember 2022 pukul 19.30 WIB, majelis akan mengadakan kebaktian penghiburan bagi keluarga Sintua Dr. Andes M. Pardede dari Banjar Bintaro Jaya yang beralamat di Jalan Puter 1 Blok ED 2 nomor 48 Sektor 5 Bintaro Jaya, dan dihimbau kepada warga jemaat yang berada di Banjar Bintaro Jaya tersebut untuk datang menghadiri acara kebaktian penghiburan. Warta jemaat yang ke-10, persembahan ke depan altar. Sesuai dengan Almanak HKBP, pada hari ini, Minggu, tanggal 27 November 2022, seusai khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan dana Komite HIV/AIDS HKBP. Warta jemaat yang ke-11, dana Natal 2022. Mulai hari ini, Minggu tanggal 27 November, tanggal 4 dan 11 Desember 2022, setelah khotbah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar yang diperuntukkan untuk dana Natal 2022. Warta jemaat yang ke-12 dan terakhir, persembahan khusus korban gempa bumi di Cianjur sekitarnya. Sesuai dengan surat yang kita terima dari kantor distrik 8 DKI Jakarta, bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 kita akan mengumpulkan persembahan untuk membantu korban gempa bumi yang terdampak di wilayah Cianjur dan sekitarnya. Demikian kami bacakan warta jemaat, kiranya Tuhan menyertai dan melindungi kita semua. Horas.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat Advent. Firman Tuhan bagi kita pada ibadah Advent yang pertama ini terambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 11, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengertian dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dengan dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai anak susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa, dan akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita memasuki tahun baru gerejawi, yaitu Adventus yang pertama. Dan kita tahu sebelum perayaan Natal ada 4 minggu yang dinamai Minggu Adventus.
Gereja Katolik dan Gereja Protestan secara umum memahami makna daripada tahun-tahun gerejawi. Pada Minggu Adventus yang pertama, kedua, dan ketiga, biasanya firman Tuhan yang disampaikan di dalam ibadah-ibadah gereja kita, gereja HKBP, adalah tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan pada hari ini kita menyaksikan di altar dinyalakan satu lilin. Dan warna yang kita lihat di depan adalah warna ungu. Itu warna sebagai simbol daripada keagungan Dia yang akan datang dan suatu tuntutan kepada umat yang menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kalinya supaya bertobat. Dan bagi beberapa gereja yang Protestan, pada Minggu Adventus yang keempat, lilin yang dinyalakan di gereja kita ini biasanya yang putih semuanya, tetapi gereja yang lain lilin ini pun warna yang ungu, pertama, kedua, dan ketiga. Dan pada Adventus yang keempat adalah warna pink. Warna pink itu adalah simbol dari keceriaan. Dan pada Adventus yang keempat, maka perhatian daripada jemaat itu ditujukan melihat kandang domba di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Itu adalah keceriaan bagi dunia ini karena hadirnya Anak Allah sebagai manusia menjadi penebus dosa kita. Pada nats yang telah kita dengar tadi adalah nubuatan dari Nabi Yesaya. Nubuatan Nabi Yesaya pada bagian yang pertama tadi dikatakan tentang tunggul Isai dari taruk atau dari akarnya yang tumbuh dan berbuah lebat. Karena sejak masa Raja Daud dan Salomo berlalu, maka kerajaan Israel itu semakin merosot. Dan hampir-hampir tidak kelihatan kemudian bagaimana kerajaan Israel itu. Oleh sebab itu dikatakan bahwa dari tunggul Isai, kalaupun sejarah berjalan terus dan tidak ada kelihatan satu silsilah yang menggariskan datangnya seorang raja bagi Israel, tetapi dinubuatkan bahwa Yesus Kristus itu kemudian akan datang dari tunggul Isai dan taruk yang tumbuh dan berbuah lebat. Itu merupakan satu pernyataan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah satu raja yang datang di dalam kemasa suraman daripada bangsa Israel. Dan sekaligus itu berarti bahwa Tuhan Yesus Kristus itu juga yang akan datang kedua kalinya. Dia sudah datang dan dia sedang datang pada hari ini melalui firman dan dia akan datang. Jadi Tuhan Yesus sudah datang, sedang datang dan akan datang. Oleh sebab itu, apa makna daripada Adventus itu bagi kita pada saat ini? Kalau dikatakan Raja Damai, Mesias itu akan datang,
berarti kita masih berada di saat-saat penantian pada masa kini. Menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kalinya. Masa penantian bukanlah satu masa yang enteng-enteng saja di dalam kehidupan ini. Menantikan seseorang adalah suatu masa yang mungkin sangat menegangkan di dalam kehidupan kita. Suatu kondisi yang membuat kita menjadi berat. Sama saja, andaikan saudara-saudara menunggu seseorang cukup lama, Anda akan tertekan secara mental hanya menunggu dan melihat. Jika kita berjanji dengan seseorang di satu tempat akan bertemu pada jam sekian, padahal teman kita berjanji belum datang, pasti Anda akan gelisah. Duduk, berdiri, lihat kiri, lihat kanan, dan akhirnya karena kebosanan itu, maka akan meninggalkan tempat itu karena tidak menepati janji. Kedatangan Tuhan Yesus tidak pernah dikatakan pada hari ini dia akan datang. Tetapi selalu diingatkan oleh Tuhan Yesus, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Di dalam Injil Matius pasal 24 dikatakan tentang penantian itu sama seperti dulu pada zaman Nuh. Nuh membuat bahtera, yang lain makan minum, kawin mengawinkan, mereka berpesta pora, tidak memperdulikan apa yang dikerjakan oleh Nuh. Mereka tidak bertanya kepada Nuh, kenapa Nuh membuat bahtera di tempat ini? Apa yang akan terjadi? Itu tidak pernah ditanyakan. Tetapi begitu Tuhan memerintahkan Nuh masuk di dalam bahtera dan memasukkan hewan-hewan ke dalam bahtera itu, barulah air bah datang. Dan mereka tidak siap. Ini adalah gambaran daripada ketidaksiapan banyak orang di dunia ini. Orang Kristen juga banyak yang tidak siap, yang tidak berjaga-jaga, menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Dan gambaran yang kedua dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius itu adalah tentang seorang tuan rumah. Kalau tuan rumah itu tahu jam berapa pencuri akan datang, tentu dia akan siap menunggu kedatangan pencuri. Tetapi pencuri itu tidak memberitahukan jam berapa dia akan datang. Jika tidak siap, maka rumahnya akan dibongkar dan dijungkir balikkan. Itulah risiko daripada orang yang tidak siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah kesiapan kita, keberjaga-jagaan kita saat ini menyongsong Tuhan Yesus Kristus? Martin Luther pernah mengatakan, kalaupun Tuhan Yesus datang kedua kalinya besok, hari ini saya masih menanam apel. Apel tidak berbuah hanya beberapa jam, tapi beberapa tahun. Apa yang dikatakan oleh Martin Luther? Kesiapsiagaan orang percaya menyongsong kedatangannya tidak akan pernah dia berdiam diri.
pada masa-masa yang lalu ada kelompok-kelompok Kristen tertentu yang mencoba menghitung-hitung kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya dari kitab Wahyu. Mereka berkumpul di satu tempat untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus tidak datang. Mereka kecewa. Oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya harus melakukan tugas panggilan kita dalam menyongsong Tuhan Yesus Kristus. Tidak berdiam diri, tidak hanya berdoa, tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi itu berjalan bersama-sama. Firman Tuhan akan menguatkan kita, doa juga akan menguatkan kita untuk melakukan apa yang dapat kita lakukan pada saat ini. Pada bagian daripada nats yang tadi dikatakan bahwa Raja Mesias yang akan datang itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus pada saat malaikat Jibril kepada Maria bahwa engkau akan mengandung daripada Roh Kudus. Bukan karena hubungan biologis manusia. Dan juga sesudah Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maka turunlah Roh Kudus seperti burung merpati. Dan kemudian Roh Kudus bekerja bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus itu juga dijanjikan oleh Tuhan Yesus bagi para muridnya. Dan pada masa Pantekosta, Roh Kudus turun kepada para murid. Dan itulah permulaan gereja. Kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang oleh karena pekerjaan Roh Kudus, maka orang-orang percaya semakin bertambah-tambah. Di dalam Katekismus Martin Luther dikatakan, kita pun tidak dapat percaya dari diri kita sendiri, tetapi oleh karena Roh Kudus yang bekerja sehingga kita percaya. Mungkin ibu bapak, saudara-saudara akan bertanya-tanya, apakah Roh Kudus itu ada di dalam diri saya? Jika kita bertanya tentang Roh Kudus ada di dalam diri kita, itu sebenarnya sudah mundur jauh ke belakang. Kita harus sadar bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus dan bekerja Roh Kudus. Sehingga kita dapat mengaku, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Dan itu yang diberikan, yang ada juga di dalam diri Yesus Kristus. Ada beberapa aspek dikatakan tadi tentang Roh Tuhan itu yang ada di dalam Kristus, yaitu hikmat, kebijaksanaan. Hikmat selalu dihubungkan dengan takut akan Tuhan. Sesuai dengan Amsal pasal 1 ayat 7. Bahwa tanpa takut akan Tuhan, seseorang tidak akan berhikmat di dalam hidupnya. Hikmat adalah karunia, pemberian kepada kita. Kita tahu bahwa hikmat tidak sama dengan kepintaran. Tetapi hikmat itu adalah pemberian. Seseorang bisa pintar jika dia rajin belajar. Tetapi tidak semua orang terpelajar berhikmat di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, sebagai
umat Kristiani yang menyongsong kedatangan Tuhan, mari kita di dalam diri kita masing-masing memohon hikmat dan kita akan lebih takut kepada Tuhan. Menyongsong kedatangan Tuhan Yesus. Berhikmat itu semakin hari semakin kebutuhan pokok daripada orang percaya untuk menjalani kehidupan ini. Jika KTT J20 di Denpasar yang silam itu sudah berlalu, para pemimpin dunia sepakat bahwa tahun depan adalah tahun krisis global. Tanpa berhikmat, kita sebagai orang percaya dan gereja menghadapi tahun krisis itu, kita juga akan ditelan masa krisis itu. Kita harus mengingat bahwa gereja dan orang percayalah tangan Tuhan Yesus untuk menghadapi tantangan masa depan di dalam kehidupan umat manusia di dunia ini. Dampak daripada krisis global itu semakin hari akan semakin terasa. Akhir tahun ini dan tahun ke depan. Dapatkah gereja, dapatkah kita hanya berpangku tangan? Mungkin dari warga gereja kita semakin banyak orang yang kena dampak daripada krisis global itu. Gereja dan kita semua semakin berhikmat dalam menjalani hari-hari ke depan ini. Dan itu harus kita mohon kepada Tuhan sebagai sumber hikmat. Dan kita akan semakin takut kepada Tuhan. Bukan takut akan krisis, tetapi takut akan Tuhan. Disitulah kita akan memperoleh pertolongan daripada Tuhan menghadapi berbagai krisis yang mungkin akan terjadi. Dan juga roh itu dikatakan tadi adalah roh pengertian. Bahwa Raja Damai, Mesias itu mempunyai pengertian. Dan dia juga tahu di dalam melakukan apa yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang demikian luar biasa dan hebat, kita dapat menyongsong Dia di dalam pengertian. Pengertian juga akan firman Tuhan, pengertian akan hidup kita, pengertian akan sekitar kita. Tidak hanya mengerti diri sendiri, tetapi bisa mengerti orang lain. Bisa mengerti sesama. Bisa mengerti orang lemah, orang miskin. Bukan hanya mengerti diri sendiri. Kedatangan Tuhan Yesus menuntut kita untuk dapat berbagi. Melihat orang lain bersama-sama dengan kita. Di dalam hal itu juga, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu, Dia adalah Raja yang adil. Kalau dikatakan Tuhan Yesus adalah Raja yang adil, Dia akan menyampaikan keadilan yang seadil-adilnya. Keadilan itu akan dinyatakan di dalam kehidupan umat manusia. Mengapa dikatakan Tuhan Yesus? Karena pemimpin-pemimpin dunia, penguasa-penguasa dunia dari zaman dulu juga sampai sekarang, kadangkala mereka
tidak melakukan keadilan. Keadilan yang sesungguhnya adalah keadilan perbuatan kepada orang lemah. Orang lemah biasanya semakin terpuruk. Siapa yang kuat dia akan selalu bertahan. Tetapi orang-orang kecil, orang miskin, orang terpinggirkan semakin dipinggir lagi. Semakin tersisihkan. Tuhan Yesus mau datang untuk orang-orang yang tidak diperdulikan oleh sesama. Jika Tuhan Yesus peduli dengan orang miskin, peduli dengan orang yang menderita, bagaimana orang-orang yang mengatakan dan percaya saya adalah pengikut Tuhan Yesus tetapi tidak peduli? Seharusnya kita masa kini akan memperlihatkan kepedulian sosial. Kepedulian Allah itu justru dinyatakan di kandang domba Bethlehem. Kepedulian itu dia datang sebagai manusia yang hina. Lahir di kandang domba. Kalau saya bertanya kepada ibu bapak, siapa di antara kita yang lahir di emperan rumah? Atau di emperan toko? Apalagi siapa di antara kita yang lahir di kandang? Saya lahir di rumah sakit Karolus, di rumah sakit Cikini, di sana. Tetapi karena kepedulian Allah di dalam Kristus, dia mau hidup di dalam kehinaan untuk mengangkat semua orang yang hina. Kalau Tuhan Yesus peduli dengan orang yang hina dan orang yang miskin, mengapa anak-anak Tuhan Yesus tidak peduli? Mengapa kita mengabaikan mereka? Karena kadang-kadang kita sebagai orang Kristen melihat orang dari tampilannya. Kalau ada orang yang mungkin datang ke gereja ini naik BMW, mungkin sapaan kepada mereka akan lebih dan sambutan kepada mereka. Tetapi andaikan ada orang yang pakaiannya tidak karuan, saya tidak tahu bagaimana tindakan kita atau sapaan kita kepadanya. Peringatan kepada kita dalam menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu juga harus memperhatikan orang-orang kecil. Raja Mesias yang akan datang itu adalah raja yang membawa damai. Pada bagian akhir daripada nats yang tadi dikatakan tentang hewan, anak yang menyusui, memasukkan tangan. Apa maksudnya? Kedatangan Tuhan Yesus adalah memulihkan kondisi sebagaimana Taman Eden. Tidak ada pertentangan, tidak ada peperangan, tidak ada kebencian. Tetapi ada damai sejahtera. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan kita yang menyongsong kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, kiranya damai itu menjadi bagian daripada milik kita semua. Sulit untuk mengalah. Sulit untuk mau merendahkan hati dan diri kepada sesama. Tetapi yang terbiasa kita hanya tahu
bahwa kita orang benar. Kebaikan kita, itu yang kita hitung-hitung. Tetapi jarang orang menghitung-hitung kesalahan dan kekurangannya di dalam hidupnya. Pada minggu Advent ini, ajakan firman Tuhan kepada kita harus juga terbuka atas kesalahan kita, kekurangan kita, kepada siapapun. Kalau mungkin ada ibu bapak yang hadir di gereja ini, mungkin kemarin atau tadi tidak ngomongan dengan suami atau istri, tolong. Sekembalinya dari ibadah ini, boleh di dalam kedamaian. Juga kepada anak-anaknya. Senakal-nakalnya anak, boleh ibu bapak berdamai dengan mereka. Memperlihatkan kita ini menyongsong Tuhan Yesus Kristus, bahwa kehidupan Kristus itu kita harus menyesuaikan kehidupan kita kepadanya. Kalau kita mau menyongsong kedatangannya. Kalau kita tidak mau menyesuaikan diri dengan Tuhan Yesus Kristus, yang pasti kita juga adalah bagian daripada orang-orang yang mendapat hukuman daripada Dia. Untuk itu, di dalam melanjutkan minggu-minggu Adventus ini sampai perayaan Natal, kembalilah sekarang kita merenung pada hari ini dengan 1 lilin, minggu depan dengan 2 lilin, 3 lilin, 4 lilin. Mari kita makin banyak koreksi diri sendiri, agar kehidupan kita ini semakin damai. Berdamai dengan sesama, berdamai dengan Tuhan, dan berdamai di dalam diri sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, segala puji syukur dan terima kasih kami sampaikan kepada-Mu Tuhan, atas segala firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk menyongsong kedatangan Tuhan kedua kalinya. Tuhan Yesus yang dipenuhi Roh Kudus, Tuhan Yesus Raja Damai dan Raja Keadilan. Karena keberdosaan kami tidak mampu di hadapan Tuhan. Namun kami percaya oleh pertolongan Roh Kudus, oleh kuasa-Mu, mampukan kami Tuhan Yesus menyambut kedatangan, menyongsong kedatangan-Mu di dalam merakarakan orang percaya, agar Tuhan menjadi Raja di dalam hati kami masing-masing, di dalam keluarga kami, di dalam gereja kami, di dalam persekutuan kami, yang memimpin kami di dalam kehendak Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kuatkan kami menjalani kehidupan ini, agar kami tetap berhikmat dan takut akan Tuhan untuk menyongsong Dikau. Kalaupun di depan kami ada tantangan-tantangan yang akan kami hadapi, tetapi kami tidak takut, mampu karena Tuhan ada di dalam diri kami masing-masing, oleh kuat kuasa daripada Roh Kudus sendiri. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang menderita karena bencana alam di Cianjur. Banyak warga yang meninggalkan sanak keluarganya. Berikan mereka penghiburan. Banyak kerusakan rumah dan juga lahan mereka. Pertetapkan hati mereka kepada Tuhan Yesus. Dan kuatkan mereka melihat masa depan.
Biarlah mereka juga melihat bagaimana diri mereka di hadapan Tuhan pada masa-masa sulit. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah kami maupun pemerintah Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat untuk memperhatikan mereka semuanya. Dan kiranya karena tangan kasih daripada Tuhan sendiri, mereka beroleh penghiburan dan melihat masa depan yang indah di dalam perjalanan kehidupan mereka. Allah Bapa Surgawi, kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang sudah ditinggalkan oleh keluarga, khususnya Amang Pardede dan anak cucunya yang ditinggalkan oleh Inang Buru Naiborhu. Kiranya mereka di masa tuanya Amang Pardede berikan kekuatan, berikan iman dan pengharapan bahwa semua orang percaya akan bertemu di sisi Tuhan. Kuatkan anak-anaknya di dalam kasih karunia dan rahmat-Mu, melakukan tugas panggilannya dan merawat Amang Pardede ke depan di dalam usia yang sudah semakin tua. Demikian juga kami berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak Yusak Silalahi. Berikan mereka penghiburan dan juga pengharapan akan pengasihan dan pertolongan Tuhan. Biarlah mereka hidup di dalam firman-Mu Tuhan dan berpengharapan akan kehidupan bersama-sama dengan Bapa di surga. Kami berdoa juga bagi warga jemaat yang baru yang hadir di jemaat ini. Berkati mereka di dalam pekerjaan mereka. Dan juga bersama-sama dengan warga jemaat di sini menjadi warga jemaat yang taat dan setia kepada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa atas segala kegiatan-kegiatan yang akan kami laksanakan di jemaat TKWP Kebayoran Lama. Kiranya Tuhan mau pimpin melalui Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta dan juga seluruh majelis jemaat, agar mereka dengan hikmat surgawi memimpin jemaat ini dalam kerendahan hati dan juga ketaatan kepada Tuhan sendiri. Dan tidak ada orang yang menonjolkan dirinya, tetapi hanya suara Tuhan yang mau mereka dengar dan melakukan kehendak Tuhan di dalam penggembalaan di jemaat ini. Supaya jemaat ini semakin bersatu dan juga satu tekad dan tujuan di dalam kasih sehati sepikir. Bapa di surga, kami berdoa juga bagi ibadah yang akan dilakukan nanti sore. Tuhan mau hadir. Dan juga ibadah-ibadah di seluruh muka bumi ini. Kiranya Tuhan hadir, berkati semuanya. Kuatkan seluruh jemaat yang mendengar firman-Mu, menjalani kehidupan mereka oleh firman Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar ini kami akan pulang dari rumah-Mu yang kudus ini, pimpin kami tiba dengan selamat di rumah kami masing-masing. Dan kami setia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami mengampuni dosa sesama kami sebagaimana Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat 87 dari bait pertama sambil
mengumpulkan persembahan. Lapangkanlah hanya putra
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami sampai selama-lamanya, terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaanmu selama tahun jemaat yang baru lampau. Kasih karuniamu mengantar kami ke dalam tahun yang baru ini. Kami merasakan anugerahmu yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami, sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang percaya yang taat pada firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkirakan kasih kesetiamu selama setahun ini, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, sampai hari ini. Oleh sebab itu kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungi dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkan setiap hari jumlah orang-orang yang percaya, yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang Batak dan di seluruh Nusantara ini. Sertailah jemaat-Mu dan janganlah biarkan dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan-Mu. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi, ataupun dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai saat kehidupan kekal. Lindungi hamba-hamba-Mu yang memberitakan berita kesukaan. Berserulah Engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya mereka juga dapat memuliakan nama-Mu. Lindungi dan kuduskanlah jemaat-Mu sampai pada hari kedatangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.